Yo guys, welcome back to Bro Talks. Oke, kita udah berapa episode nih kayaknya nih. Udah, Udah lama banget udah kayaknya lama kita banget nggak ya. balik lagi. Kita nggak balik lagi di depan kalian semua. Kayaknya ada hampir berapa bulan gitu ya. Sebulan kayaknya, sebulan 2 bulan kayaknya. Nggak, kayaknya lebih deh, bukan sebulan. Enggak, dua kalau bulan. di Mungkin kayaknya awal tahun deh kayaknya kita bikin awal tahun konten-konten. kayak masih ada. Iya, masih ada kayaknya Masih. terakhir awal tahun gitu. Oh iya, kamu ya? Ya, sekarang kan udah pertengahan tahun nih. Oke, Cepet seperti banget. biasa, ya seperti biasa kita akan membahas hal-hal seputar konspirasi, mistis, mistis, misteri, atau yang hal yang random. random juga bisa. Tapi ya kita akan membahas secara logika aja sih kayaknya ya. Nggak tahu deh nyambung atau enggak, mungkin ya sepertinya pembahasan ini nggak akan makan waktu lama sampai berjam-jam gitu, enggak sih, paling cuman ya sekitar Sampai ya 30 menit kurang lah 30 menit. ya. Oke, yang kita bahas ya, paling ada beberapa ke depannya. Yang pertama kita bahas Apa tuh? Apa nega gak sih dari yang manusia tuh gak berasal dari bumi? Oh iya, manusia itu nggak berasal dari bumi ya, karena yang kita sempat googling ya kan, kita sempat googling terus kita cari-cari di AI gitu, kayak manusia tuh kayak makhluk yang beda sendiri di bumi gitu loh. Karena kan kalau misalnya hewan itu, kenapa semua makhluk-makhluk yang lain nggak perlu berpakaian, nggak perlu nggak perlu kebutuhan primernya itu banyak banget gitu, kayak manusia kan sandang, pangan, papan. ya. Apalagi di dunia modern ini ditambah lagi gadget, ya kan. Tanpa gadget kayak sandang, pangan, papan, habis makan diem doang di rumah gitu kan nggak mungkin. Ya. Jadi kayak kebutuhannya banyak banget gitu, nggak kayak makhluk yang lain. Kayaknya manusia mungkin pada tahun berapa, mungkin berapa ribu tahun yang lalu, sepertinya manusia itu kayaknya dibawa deh sama entah alien atau apa gitu ya. Bukannya dari surga dia tuh, kan Nabi Adam, yang manusia pertama di bumi. Nabi Adam ya, dari surga ya. Ya mungkin bisa juga sih ya kayaknya. Iya, manusia itu mungkin ya asalnya memang bukan dari bumi sih. Ya itu juga masuk akal sih Asalnya sebenarnya. dari surga kan, Asalnya kalau dari menurut surga. di agama-agama kan, Kalau agama di- Islam, iya. Islam, agama Kristen kan. Iya benar. Nabi Adam makan buah kuldi terus dihukum gitu kan, jadi turun ke bumi. Ya itu juga bisa sih masuk di akal, tapi mungkin eksistensi surganya ini masih agak tanda tanya gitu ya kali ya, karena nggak semua orang mudah percaya dengan hal-hal seperti itu ya. Tapi kita tenang aja guys, kita masih beragama kok. Betul. Ya, tapi banyak pemikiran modern yang masih mempertanyakan titik surga itu ada di mana, jadi kayak ya udahlah gitu. Ya, Intinya belum ada manusia, yang pernah ngeliat juga. iya memang belum pernah ada yang lihat. Oke, jadi manusia itu mungkin bukan berasal dari bumi, entah itu dia dibawa dari mana gitu ya kan, atau dibawa sama makhluk apa gitu untuk turun ke buminya, apa diturunkan sama Tuhan gitu. Iya, itu tadi balik lagi ke Nabi Adam gitu tuh. Iya, Nabi Adam itu ya. Entah. Tapi ya sebelum Nabi Adam, kayak kalau menurut teori Charles Darwin kan berasal dari primata, yang teori evolusi gitu. Teori evolusi, tapi kalau teori evolusi sendiri gue kayak kurang yakin aja sih gitu. Nah, aku kurang yakin. Karena kalaupun teori evolusi mungkin itu diperlukan waktu sampai berjuta-juta tahun dari monyet bisa jadi manusia gitu. Ya, tapi sejak sekarang monyet juga kan masih ada kan? Monyet sih memang masih ada, tapi ya monyet kebanyakan pun juga nggak berubah jadi manusia juga sih, masih tetap monyet gitu. Iya, tetap primata. Jadi kayak gue kurang yakin sih kalau teori Darwin. Kalau dari pribadi gue lebih percaya kayak mungkin manusia entah dibawa dari luar bumi gitu, karena beda sendiri gitu. Kayak manusia tuh hidupnya kayak buru-buru banget, ya kan? Dimana kalau makhluk-makhluk yang lain gitu kayak ya udah makan apa gitu. Manusia tuh Yang kayak dimakan, kalau dipatok-patokin gitu, umur sekian harus sekian, umur sekian harus sekian. Jadi kayak hidupnya tuh kayak nggak nyantai gitu loh. karena manusia itu diberikan akal.
ya diberikan akal tapi kayak hidupnya jadi nih misalnya nih kayak tiba-tiba satu bumi nih manusianya hilang. Ya hewan-hewan pun juga kayaknya masih bisa hidup dengan biasa aja. Ya kan karena balik lagi kan ke zaman dinosaurus itu kan belum ada manusia. Ya hewan masih makan tumbuhan, ada yang berburu. Jadi gitu. Ya Jadi habitatnya jadi balik lagi ke ya jadi balik lagi ke habitat aslinya si hewan-hewan itu lagi kan. ya oke, menurut kalian gimana para logikawan? Kalian bisa tulis di kolom komentar mungkin hal-hal yang kira-kira manusia itu seperti apa sih, asal muasalnya, apakah memang benar asalnya dari surga atau memang dari planet lain atau ya gimana gitu kurang lebih. Ya terus dari planet lain tuh asalnya juga dari mana gitu kan. Ya? Di bawah apa manusia Iya, di sebenarnya bawah. tinggal di misalkan planet wah ada jauh gitu galaksinya galaksi di luar Bima Sakti gitu kan. Sebelum tinggal gitu terus dia nyari planet baru nemu di bumi. Terus akhirnya mereka berkembang biak di bumi. Gitu sampai jadi ya melupakan planet asalnya gitu kan. Ya kan? Ya, kurang lebih kayak gitulah. Ya ada banyak banget sih mekanismenya manusia itu, gimana diantaranya kayak gimana, asalnya dari mana, dan kayaknya itu masih menjadi misteri yang sangat amat sulit dipecahkan gitu. Karena teknologi di dunia modern itu baru berkembang sekitar ya 30 sampai 50 tahun ke belakang untuk mengecek hal-hal yang bisa sampai bahkan berjuta-juta tahun yang lalu gitu. Jadi kayaknya mungkin akan perlu waktu lebih lama lagi sampai ratusan atau ribuan tahun sepertinya untuk bisa mencari tahu kebenaran kayak manusia itu asalnya dari mana gitu sih kayaknya. Oke, kemudian kira-kira apa lagi nih yang Apa lagi? Lo kita tahu pernah dengar cerita nggak sih kayak zaman dulu gitu banyak orang punya kekuatan sakti atau mungkin misalnya masih ada kali ya percaya gitu asalkan dukun gitu kan. Wah bisa kalau nyantet dukun orang, iya bisa dukun iya ngebunuh masih banyak jarak yang- jauh gitu kan. ya oke. Bisa nyakitin orang, melukai orang dari jarak jauh. Oke, untuk hal-hal seperti itu kayak misalnya orang-orang sakti yang misalnya nih, misalnya fighter gitu. Ya, Kan kalau misalnya kayak di film-film kungfu atau film-film silat atau apa segala macam, orang yang atau yang film-film kayak misalnya yang kayak motor obat. Angling Dharma ya nggak? Iya. Oke. Misalnya Angling Angling Dharma, Dharma, terus Mak kayak Lampir apa gitu tuh? kan. Mak Lampir, terus Joko Tinggi ya. Joko Tingkir. Iya. Apa ya? Itu kayaknya tuh kayak menceritakan kisah ratusan tahun yang lalu, tapi kayaknya nggak ada orang bisa terbang atau orang bisa ngapain gitu deh. Karena di mana zaman sekarang tuh kayak udah modern banget nih, udah ada gadget hampir tiap hari kita buka gadget, tapi kayaknya nggak ada gitu kayak orang entah berantem atau orang lagi ngapain gitu tiba-tiba bisa terbang lah, bisa begini kayaknya nggak ada. Oh, tahu gak sih kayak waktu itu ada tuh video di TikTok apa Instagram gitu kan. Yang perguruan gitu orang diajar punya tenaga dalam tiba-tiba kayak misalkan barangnya dicolong orangnya lari terus kayak dipanggil wah orangnya berdekat gitu. Ya itu udah di apa ya? Kayaknya itu sih cuman nggak tahu ya, cuman settingan doang sih kayaknya. Sama kayak ini apa sih ilmu kebal gitu kan, tahu di perguruan mana gitu kan. Ya misalkan si gurunya atau masternya gitu kan ngeluarin ilmu terus kayak murid-muridnya kayak menyerang gitu cuma nggak bisa kebal gitu pas mau nunjuk wah betal. Kalau kayak gitu sih kayaknya mungkin soal kebal atau mentalnya itu lebih ke mungkin udah masuk ke alam bawah sadar banget, kayaknya udah diinin terus nih kayak dikasih apa ya,
kayak bukan dimasukin sesuatu ya, mungkin kalau secara psikologinya tuh kayak entah dipertakut atau diapain gitu ya. Pokoknya tuh kamu harus gini gitu, mungkin sampai merasuki jiwa itu kata-katanya. Jadi kayak takut banget sama gurunya, jadi patuh banget, jadi ngerasa kayak gurunya itu superior banget gitu, padahal kayaknya itu cuma kata-kata gurunya. Sehingga kalau misalnya ada orang yang tiba-tiba ketarik, tiba-tiba kedorong atau berhenti atau gimana, itu secara psikisnya itu kayaknya udah diganggu gitu. Jadi emang sugestinya sih balik lagi kayak gitu, dikasih sugesti macem-macem, jadi kayak giliran cuman gitu langsung wah gitu, karena di otaknya tuh udah tertanam banget gitu kayaknya sih. Mungkin kalau kalian ada yang ahli psikologi gitu atau ahli bidang semacamnya, mungkin bisa, kalau kalian mau menjelaskan secara teori gitu, sepertinya ya bisa bantu-bantu di kolom komentar. Ya, tapi kan itu cuma settingan doang sih kalau menurut gue sih, ya kayak ya emang nggak ada gitu kan orang punya ilmu terbang, ilmu kebal gitu. Kalau terbang ya kayaknya emang nggak ada ya, nggak ada. Mau sampai kapanpun orang terbang itu nggak ada. Tapi kalau kebal atau yang mental atau yang ketarik kayak gitu, itu lebih ke sugesti aja sih gitu. Sugesti. Emang disuruh sama gurunya gitu. Coba kalau yang nyerang orang lain gitu, atau di jalan gitu, di palak preman gitu. Di palak preman, terus tiba-tiba premannya mau nusuk pakai sajam gitu, terus kita gini gitu, kayaknya nggak bisa mental deh. Udah pernah lihat juga kan yang ini kayak kayak ahli kungfu yang ngelawan orang MMA terus babak belur kan, makanya udah banyak tuh di Cina tuh kayak gitu tuh. Kawan kuda-kuda kali. Sebenarnya kuda-kuda bagus sih, cuman kayaknya nggak biasa sparring, nggak biasa apa, tapi terlalu menghayal gitu loh. Kebanyakan latihannya kebanyakan sugesti sama ya banyakan hayalannya itu loh. Nanti kalau orang begini gue bisa begini. Kayak tenaga dalam. Terus tenaga dalam tuh asalnya dari mana coba? Tenaga dalam itu mungkin kalau ada yang dalamin ilmu pernafasan gitu, jadi kayak kita misalnya bedah secara logika gitu, tubuh yang namanya fisika itu pasti itu nggak terbatas, fisika, terus ilmu-ilmu psikologi gitu, dan ilmu-ilmu lainnya itu banyak banget. Jadi dimana kalau misalnya kayak tenaga dalam itu, yang gue yakinin tuh itu pasti di dalam tubuh itu kita entah kita mengatur pola nafas atau kayak gimana, sehingga kita bisa mengeluarkan tenaga-tenaga yang tidak biasanya gitu, tidak seperti tenaga kita biasanya. Tapi kalau yang sampai orang harus terbang atau ditusuk pisau terus kebal gitu, kayaknya enggak sih. Ya, lu pernah nonton The Bus ya sih? Kayak dulu tuh kayak emang ada suka klinik gitu, kalau dulu tuh ya pokoknya sering lagi kayak ngamen gitu pinggir jalan nih. Cuman acaranya The Bus ya. Kayak orang kebal gitu, wah digorok pakai pisau, cuman nggak luka, nggak berdarah. yang leadernya gitu kayak si yang ngoceh mulu gitu, tapi nggak tahu atraksi kapan gitu, tiba yang suka pakai suara angin gitu. Wow, sampai ngomong, wah saya punya ilmu kebal, yang mikrofonnya tiup-tiup gitu. Oh, ya kalau gitu sih apa ya? Ya pasti kita udah pernah ngelihat video-video yang kebal-kebal kayak gitu, kelihatan beneran. Tapi nah ini dia nih yang masih menjadi misteri kayaknya. Karena ya percaya nggak percaya, entah itu dimasukin ramuan apa bisa sampai ditusuk nggak berdarah atau apa ya, emang udah ada lubang di sekitar tubuhnya atau gimana gitu. Emang ini dia nih yang masih menjadi sulit gitu, karena kan dunia itu kan harusnya fisika itu luas sih, kayaknya
nggak yang sekebal itu. Yang gue yakinin kayaknya nggak sekebal itu. Itu ditusuk pakai benda-benda tajam gitu. Tapi kayaknya kalau ditonjok juga sakit-sakit juga, misalnya ketonjok sama Mike Tyson gitu. Iya, lo kebal sama sajam tapi gila dicubit sakit gitu. Dicubit sakit, nah itu dia tuh. gimana gitu. Ya, yang gue yakinin itu sih kayak harusnya di dunia ini penuh dengan logika dan ilmu-ilmu fisika sih. Jadi nggak ada yang instan atau tiba-tiba dari mana gitu. Betul. Oke, kemudian ada apa lagi kira-kira? Terus lupa udah ngerasain gak kalau lagi diem gitu tiba-tiba ada benda yang bergerak sendiri gitu. Benda-benda yang bergerak sendiri. Nah, itu kayaknya benar juga tuh. Kalau sebenarnya teori apa istilahnya tuh poltergeist ya. Benda-benda bergerak sendiri gitu. Iya. Kayak dirasukin. Ya kayak dirasukin sesuatu ya. Makhluk halus. Kayak misalnya nih harusnya bukan dirasukin makhluk halus ya, tapi yang pernah gue lihat beberapa itu dari literatur. Jadi misalnya kayak kayu atau sorry. Ya, kayu atau ya. Kayu atau apa ya? Misalnya emas gitu, itu kan kayaknya bendanya hidup gitu ya. Gimana bisa hidup coba? Gerak sendiri gitu. Kayu. Kayaknya itu bendanya bernapas gitu. Dimana kayak misalnya kalau di tempat panas bisa memuai atau memadat, atau misalnya di tempat dingin bisa memuai atau memadat juga. Kalau besi tahu kan kalau kabel-kabel di tiang listrik itu tuh kan emang dibuat sengaja gitu, maksudnya nggak dibuat enggak gitu, nggak yang nggak dibuat kencang gitu, karena kan kalau dia tuh kalau siang pasti kan kayak kayak menyusut gitulah istilahnya. Terus kalau malam kayak kendor gitu. Iya, itu dia tuh. Misalnya kalau misalnya kayak kita lagi ada di rumah kosong tengah malam atau di rumah kayu gitu, kadang misalnya ada suara krit, suara kayak langkah orang gitu. Mungkin harusnya bukan langkah orang sih, tapi reaksi secara fisika dari benda-benda tersebut. Kayak misalnya kayu itu, kalau misalnya malam kayunya bisa menyusut atau kayak mungkin karena dingin gitu kayunya bisa suhunya dingin gitu, jadi kayunya bisa memadat atau kurang lebih kayak gitulah. Terus juga kayak misalnya ada ruang tertutup gitu, dimana kalau ada ruang tertutup sirkulasi udaranya itu tidak sempurna gitu. Iya, mungkin gue nggak tahu ya, mungkin kalian yang ngerti gitu. Kalau misalnya nih, ini aja beda nih, misalnya nih ada toilet nih, toilet ketutup semua nih, nggak ada ventilasi sama sekali. Kita banting pintu, pintunya nggak jeder, pintunya kayak set terus jadi pelan kayak gitu. Karena kayak ada udara ketahan di dalam gitu loh maksudnya. Gitu. Misalnya kalau buka ventilasi dikit aja, set kita banting pintu, jeder gitu. Jadi yang setahu gue kayaknya itu semua ada hitung-hitungan fisikanya sih. Iya. Bisa dijelaskan secara ilmiah. Bisa dijelaskan secara ilmiah. Ya. Jadi dunia itu kita nggak dikit-dikit harus hantu, setan gitu. Jadi kalau misalnya ada benda yang tiba-tiba berbunyi sendiri, ada benda yang tiba-tiba bergerak sendiri, itu harusnya ada ya secara ilmiahnya pasti ada yang bisa diukur gitu loh. Iya. Enggak, entah itu misalnya secara psikologis atau secara fisika atau teknologi. Iya. Kalau misalnya nih nggak ada apa-apa, tapi kita melihat ada sesuatu yang janggal terbang sendiri atau gimana, mungkin itu yang ada gangguan lebih ke psikologis kita gitu. Karena entah mungkin kita lagi capek, terus kita ngelihat yang aneh-aneh gitu. Jadi ngelihat aneh-aneh karena halusinasi ya kan? Iya. Halusinasi. Mungkin istilahnya apa ya kira-kira namanya? Delusi. Delusi. Jadi kalau jadi ngerasa ngelihat yang aneh-aneh, ngedenger yang aneh-aneh gitu kan? Ngedenger yang enggak. Iya.
Ya, ada banyak sih, banyak banget yang bisa dibahas di dunia ini secara ilmiah, tapi mungkin karena penyebaran teknologi dan informasi masih belum begitu merata, jadi kayak apa-apa setan gitu kayak. Ya orang bilang gitu karena emang dia kurang literasi aja sih, jadi kayak lu ngeliat sesuatu yang janggal tapi ya kan lu sebenarnya belum gak bisa ngejelasin itu kayak masih ya maksudnya kayak ilmunya belum nyampe lah, maksudnya kayak literasinya kurang aja gitu, kurang, jadi kayak apa-apa dia nggak bisa ngejelasin, ya udah wah setan, wah halus gitu, diganggu gitu. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Kira-kira ada apa lagi yang bisa kita bahas? Mungkin sampai baru segitu aja ya, mungkin next episode kita bahas yang lebih random lagi ya. Ya, kita mungkin nanti bahas yang lebih random, yang kalian juga bisa tulis di kolom komentar pengen bahas apa gitu seputar konspirasi, seputar mistis gitu. Itu juga bisa. Jadi kalau misalnya kalian lagi sebelum tidur kalian bisa nonton kayak gini biar kalian enak gitu loh, tidur dengan rasa penasaran gitu. Kalau penasaran kan nggak bisa tidur ya gitu ya. Gua setelah nonton video ini jadi wah aja, ide gue nyenyak gitu. Iya, jadi tidurnya enak gitu, kepikiran terus gitu kan. Iya, jadi kan kita kan udah capek gitu seharian, habis beraktivitas, habis kerja, habis ngapain gitu kan. Ada beban pikiran gitu, wah itu benda itu kenapa bisa bergerak sendiri ya. Lama-lama kan otak kan berjalan terus nih, capek nih. Iya, mikir keras. Capek, iya. Jadi badan kita capek, otak kita capek, jadinya cepet tidur tuh. Iya. Iya. Jadi kayak ya udahlah anjir lah, ya udahlah tidur lah gitu. Nah, kayak gitu tuh. Gitu lah. Kurang lebih kayak itu. Nah, kalau misalnya kalian suka dengan video ini silahkan di like, comment, subscribe. Jangan lupa di share ke teman-teman ya, gitu. Jangan lupa juga nih si Bronans ada punya akun channel YouTube. Akun channel YouTube baru. Ya, punya jadi channel di YouTube. situ gua ngebahas mostly tentang psikologi gitu kan, dari sejarah ya sampai mungkin yang apa mungkin juga yang ada beberapa pertanyaan yang timbul di masyarakat, tapi gue coba bahas itu juga sih. Ya, nama akun YouTube-nya apa tuh? Bronans. BRONANDS. BRONANDS. Mungkin nanti ada di. Iya, gua taruh di bawah nih, di deskripsi gua taruh linknya, kalian pencet. Nah, jadi kalian yang penasaran sama topik-topik seputar psikologi dan sejarah psikologi ya, tentang ada ilmu filsafatnya juga. Ilmu filsafat ada lengkap ini. Ya, ada banyak gitu. Kalian bisa cek aja di YouTube-nya Bronans. Oh, itu bisa nambah wawasan teman-teman juga. Iya, betul. Mungkin ada juga teman-teman yang lagi kuliah psikologi, mungkin video gue bisa membantu kali ya. Ya, harusnya gitu. Kalau kalian kuliah jurusan psikologi misalnya masih apalagi maba kan butuh banyak materi maba gitu. Atau mahasiswa abadi ya? Ya, kurang lebih ya, mahasiswa abadi juga nggak apa-apa. Yang penting semangat belajarnya, ya kan? Nonton terus Bronans gitu. Biar banyak gitu kan, view-nya biar banyak gitu. Oke, kalau gitu sampai ketemu nanti di minggu ya pokoknya pokoknya tiap upload pantengin kita terus hanya di Bro Talks episode berikutnya. Yo.